2,000 years Lalu berhadapan later. dengan alter ego membuat mereka susah sekali untuk bisa bertahan. Mungkin niatnya adalah turun di docks untuk ngumpulin healingan Iya, supaya benar, sampai benar, late game. benar. Karena kan di situ healingan banyak banget Banyak tuh. banget. Iya, Tapi benar. ternyata mimpi buruk datang di area yang harusnya menjadi tempat mereka mendapatkan banyak healingan. Karena ada Aditama, ada juga alter ego yang menjegal mereka pulang cepat justru. Itu dia, kalau pergantian gameplay di tengah-tengah liga seperti ini, itu temponya pasti permainannya akan berubah. Terbukti tadi Grimoire jadinya agak sedikit bingung, kelimpungan, padahal sudah menggunakan Rainbow tadi player pertama dan player kedua menggunakan DBS. Namun peluru DBS bisa digocek. Itu ada faktor ketenangan dari pemain-pemain dari Aditama yang bisa menggocek peluru dari DBS tersebut ya. Betul, kalau gue jadi pemain Grimoire pastinya gue ingin mengatakan kepada Dox, kalau kata orang-orang ikan sepat anaknya empat. Kukira obat ternyata luka terhebat. Aduh. Dikira Dox ini adalah obat, ingin mencari poin-poin di Dox, ternyata malah jadi luka terhebat karena fightnya terjadi di sana dan Dox pastinya menjadi tempat yang mungkin saja menciptakan sebuah trauma kepada pemain Grimoire karena mereka coba cari area yang paling sepi, area yang susah dijangkau, area yang nggak ada orang. Justru ada alter ego sama ada Aditama. Kalau alter ego sih emang turun mereka di kanan bawah. Iya. Aditama ini kenapa tiba-tiba ada di Dox juga? Aduh, nggak ngerti deh itu. Apa jangan-jangan Aditama juga pingin hal yang sama, pingin healing biar sampai late game supaya mungkin mengumpulkan poin sampai ke peringkat atas. Iya, untuk weekly prize poolnya ya mungkin yang dikejar oleh Aditama dan juga alter ego ya. Ya, tapi kalau untuk Grimoire, luka itu bisa disembuhkan di next season mungkin ya, semoga ya. Untuk bisa ikut lagi di GPSL season kedua dan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi untuk Grimoire. Sementara itu kita lihat di sini Bigetron Ace sudah keluar dari arah bootcamp dan sampai ke dekat hati dengan sangat-sangat cepat. Sanskui belum menutup circle 1, mereka sudah sampai ke sini dan kita lihat sejenak untuk statistik dari Bigetron Ace. Average elemen 6,4 loh. Waduh, banyak banget itu average damage 1309. Owning banget ini pemain-pemain dari Bigetron Ace untuk GPSL kali ini ya. Betul, karena terbukti mereka juga masih berada di klasemen atas dan gak pernah keluar dari lembar pertama. Mereka selalu berada di lembar pertama selama 5 minggu. Itu yang menjadi hasil dari statistik yang tadi sudah kita lihat juga. Dan juga menjadi alasan kenapa mereka punya statistik besar. Karena memang mereka selalu berada di klasemen atas terus-terusan. Kita melihat Garuda Wisnu mencoba untuk bisa mendapatkan pemain dari Wolfgang. Ini adalah pertemuan yang kembali berlanjut. Ternyata Garuda Wisnu belum selesai dengan Wolfgang, bahkan akan coba diberikan sebuah granat menuju ke area depan. Terbakar, ternyata tidak terbakar. Justru granat juga belum memberikan hasil yang baik. Tapi tembakan jika akan coba dilakukan. Ternyata gagal jika tersebut membuat Garuda Wisnu pulang seluruhnya menuju ke lobby. Dan kita juga harus memberikan ucapan selamat tinggal untuk Garuda Wisnu di Garuda Pro Series kali ini. Nice try pastinya untuk Garuda Wisnu, nice try pastinya untuk Grimoire, dan juga Fight tadi sudah mengatakan ini bukan akhir dari perjalanan karir kalian di dunia kompetitif scene PUBG Mobile Ladies Indonesia. Masih ada kesempatan-kesempatan selanjutnya, masih ada pembelajaran atau ada pembelajaran yang bisa kalian petik di sini untuk dievaluasi dan datang dengan permainan yang lebih matang lagi di next season. Yes, benar banget. Apalagi ini merupakan awalan ya bagi Liga Ladies ibaratnya. Tahun ini merupakan tahunnya Ladies nih. Ini merupakan awalan bagi mereka. Sudah ada wadah yang tepat bagi mereka untuk menyalurkan bakat mereka. Pastinya kedepannya nanti akan lebih baik lagi. Jadi jangan patah semangat untuk pemain-pemain dari Grimoire dan juga Garuda Wisnu. Sementara itu kita berpindah ke arah Void DB Click. Kita akan melihat statistik dari Caroline yang tadi kita wawancara ya, yang agak lempeng gitu ya bilangnya, yang gimana ya kalau misalnya ditabrak ya apa? Ya mundur udah, aja. mundur aja. Ya udah mundur ya. Juara berapa untuk Grand Final? Top 3 aja. Top 3 aja. Itu dia adalah target yang diberikan oleh Caroline. Dari saat kita melakukan interview tadi, kita berpindah juga menuju ke arah tim yang juga sebenarnya ini udah pasti lolos ke Grand Final. Pemain-pemain dari Bull Chaos karena mereka terus berada di lembar yang pertama, bahkan sebuah pengalaman berharga, sebuah pengalaman yang juga pastinya membuat mereka bermain lebih matang lagi. Memang ada Friday di Bull Chaos, itu menjadi pemain yang berpengalaman. Tapi Bull Chaos nggak cuma Friday, banyak pemain-pemain yang bisa dibilang belum berada di kompetitif scene tertinggi PUBG Mobile Ladies, belum punya pengalaman di kompetisi tertinggi PUBG Mobile Ladies, dan mereka saat ini digabung, ada pemain dari komunitas digabung dengan Friday, menjadikan Bull Chaos cukup kuat. Yes, benar banget. Sebelumnya ini Bull Chaos ini tuh sebenarnya Bigetron. Iya, Bigetron ya. Oh. Tadinya ini tuh pemain komunitasnya tim Bigetron. Iya. Komunitas Beletron kan belum jadi Bigetron. Iya, benar. Gue baru ngeh, soalnya ada satu teman gue juga waktu itu sempat ngepost temennya Chaos ini kalau nggak salah bukan Bulls deh dulu. Waktu itu ternyata Beletron ya, benar banget. Yang sekarang diambil oleh Bulls dan juga cukup menarik karena kalau kita lihat dari Instagramnya Bulls,
Chaos ini sempat jadi juara juga di beberapa turnamen ladies. Jadi memang sangat baik apa yang dihadirkan Chaos bersama dengan pemain-pemain yang ada di dalamnya menuju ke manajemen Bulls, dan semoga saja terus akan berlanjut di GBSL kali ini. Semoga permainan mereka semakin menggigit di Grand Final nanti, bisa menjadi salah satu kontestan juara juga. Ya benar banget, tapi jangan sampai seperti menggigit air dari Sunhawk ini, karena memang cukup dingin bagi seorang Vic yang sudah dispray begitu banyak peluru oleh pemain-pemain dari BNW, dan itu di akhirnya satu buah knockdown ke arah seorang Vic dari spray yang dilakukan oleh Ayane. Sayang sekali tadi kita lihat terjepit posisinya sampai harus berenang ke arah perairan, dan Vic sepertinya sudah tidak bisa diselamatkan. Bulls harus bermain dengan 3 player saja, sementara itu Circle mengarah ke arah Hatin. Pembacaan Circle yang sangat baik dilakukan oleh pemain-pemain dari Bigetron yang langsung bergerak dari area bootcamp tadi ya, Sanse. Ya, kalau kita lihat rumah yang diambil oleh Bigetron S sebenarnya itu adalah rumah yang juga diambil oleh Bigetron RA. Bener. Dan timing rotasinya sama. Cepat juga kalau ke Pulau A, mereka langsung cepat-cepatan mengambil rumah tersebut. Dan cepat juga seperti yang kalau kita lihat saat ini Bulls sudah langsung berada di area dari Hatin. Mereka berkaitan dengan tim yang memang turun di Hatin, tim yang sebenarnya Akamsi atau bisa dibilang Warclock, warga lokal Hatin, yaitu BNW. Datang kembali Insomnius menjadi konsentrasi selanjutnya untuk bisa menguasai area Hatin. Yes, benar banget. Kita lihat di satu pemain dari Bulls terjepit, namun kita lihat dari arah high ground sepertinya terspray pemain-pemain dari Insomnius. Kita tidak tahu dari arah mana, sementara itu Pen sudah melakukan cooking granat. Sini Bull Pen melakukan cooking granat, namun belum mengenai damage ke arah pemain-pemain dari Insomnius. Granat kedua mulai dilemparkan ke arah yang benar. Kita lihat di sini Dazzle, oh berada di arah luar ternyata, bukan di arah kamar. Makanya itu damage-nya belum masuk ke arah pemain-pemain dari Insomnius, dan kita lihat langsung regroup Dazzle ke arah rekan-rekannya. Ya, bahkan ada upaya selanjutnya yang dilemparkan tadi, satu granat belum juga berhasil untuk membuat Dazzle tumbang, bahkan kembali Koceng bersama Dazzle kali ini diincar. Lemparan yang kedua menuju ke arah yang sama, berhasil masukkah dia? Ternyata belum juga memberikan damage, dan terlalu banyak granat yang dipulangkan. Justru Koceng lah yang mendapatkan satu granat penting atau satu knockdown penting dengan granatnya menuju ke arah pemain-pemain Bulls. Bulls yang lempar banyak granat, Insomnius baru lempar satu granat, tapi Insomnius yang langsung menghasilkan poin dengan sebuah knockdown. Yes, bener banget. Memang player ini ya, Kocek ini memang selalu di-highlight oleh caster-caster kemarin ya. Bermainnya tuh dengan sangat-sangat baik. Gue juga gak ngerti. Permainan yang sangat-sangat ciamik. Tadi kita lihat granat dari arah lantai 2 langsung dilemparkan ke lantai 1 ke arah bullpen. Ini beneran bullpen namanya? Ya, namanya Pen. Bullpen. Ya, ya bener. Kalau Bang kan jadi Bang Pen. Ya kan Pen belakangnya. Untung dia bukan abang-abangan, dia cewek. Jadi Mbak Pen. Atau Neng Pen. Kan Bang sama Neng biasanya kan. Iya kan abang None. Non pen. Non Pen. Iya. Jadi nggak Pen dong, kan Non. Iya. Kalau dari Bandung cowok? Apa tuh? AA. Iya, AA Pen. AA Pen. Ya. Ya. Itu Mau dilanjutin lagi? Kayak kurang deh. kalau dari Makassar Daeng Pen. Bener. Kalau dari Padang udah Pen. Udah Pen, ya. Kita pindah menuju ke arah tim Nocturne, berada di satu compound, dan ini adalah setup yang sangat wajar saat Sunhawk dimainkan. Selalu seperti ini, ada satu komplek, karena Sunhawk kan kompleknya cuma 4 rumah, 3 rumah, diisi oleh 4 pemain, 4 angle dijaga, dan mereka nunggu diem di situ tahan nafas sampai ada tim lain datang dan ada HBD yang terjadi. Dan memang kalau kita ngelihat Sunhawk ini manajernya serem-serem ya. Iya, tadi ngelihat lagi kok kita yang kaget lagi ya. Padahal udah tahu di situ tuh ada manekin, tapi pas ngelihat mukanya tuh loh kayak Betul. melatat gitu ya. Tapi kadang emang kalau kita main di Sunhawk tuh kaget sama manekinnya. Kita kadang kan kita lagi ngeras, kita nembak, karena kalau ngeras kan kita kayak ada apa geser dikit langsung ketembak gitu. Nah, kita lagi masuk tiba-tiba kelihatan ada manekin yang ketembak, ternyata itu bukan orang. Iya, apalagi tuh yang itu tuh gue inget banget di rumah Biasanya panjang rumah biasanya panjang tuh gede, kayak di Painan ya. gitu kan. Itu gue pernah lagi TPP, tiba-tiba kayak ngelihat, wah ini orang nih, pas gue tembak, loh, kok nggak ada damage, nggak ada hit mark, kok gue malah kenok, ternyata orangnya di luar. Ya, itulah yang sering terjadi saat kita bermain di map Sunhawk, map yang sangat tricky, dan juga betul kalau Fai tadi membahas di awal, Sunhawk ini punya art tersendiri, punya seninya untuk dimainkan, sehingga banyak tim yang justru kalau Sunhawk nggak terlalu maksimal permainannya. Kita akan melihat apa yang bisa ditunjukkan oleh masing-masing tim, terlebih tim yang saat ini terus mengumpulkan pundi-pundi poin atau butuh mengumpulkan poin. Datang dari area sebelah kanan ada 3 tim tadi tercatat yang datang dari Pulau B. Masih tertinggal di arah Pulau B, masih berada di sebelah kiri KO. Ya, dan di arah hatinya tadi kita nggak tahu tuh ada berapa tim, banyak banget warnanya. Udah terjadi penumpukan yang sangat-sangat banyak dari arah Hatin.
yang chaosnya nanti kalau misalnya sekali nggak ke arah hati nih, ngebanting ke arah bawah, itu yang di hatin bonyok-bonyokannya Ya. gimana tuh ceritanya tuh Sans? Ya, dan juga kita masih melihat saat ini bahkan Wih! 3 atau 4 bagi bersamaan melaju dengan sangat cepat, kecepatan tinggi ditunjukkan oleh pemain-pemain Dewa United menuju ke arah satu compound. Mereka sudah mendapatkan tempat yang mereka inginkan. Untungnya nggak ada siapapun di sini. Wah keren sih, bisa akhirnya dapet tiba-tiba kompon kosong di tengah-tengah antara Void dan juga beberapa tim lain. Pemain dari Dewa United selamat dengan 4 baginya seperti ikut rally tadi ya, berada Ya. di Sunhawk ini kita lihat kebut-kebutan, nyantai banget mainnya karena memang sudah mengamankan satu slot ke arah Grand Final. Hampir pasti tim yang berisikan Rial, Finn, Kyle dan juga Shabu. Ya, ini adalah tim yang terus berada di klasemen atas, berada di lembar yang pertama. Kita berpindah juga menuju ke arah kuda terbang. Masih 3 orang. Masih dengan 3 orang, bahkan Zota sudah diculik, sisa 2 yang terakhir saat ini. Walaupun tadi Tony Montana juga mengatakan sisa 2 gimana? Ya nggak apa-apa juga, yang penting saling percaya. Mungkin itu yang dilakukan oleh pemain-pemain kuda terbang saat ini, sisa 2 dan mereka saling percaya satu sama lain untuk bisa sampai ke late game. Dan nggak ada siapapun tadi di dekat dari kuda terbang. Yes, benar banget. Saling percaya, tapi kalau DU ini terlalu percaya bahwa sekitar areanya kosong, bisa ter-knockdown akhirnya dari arah Caroline kita lihat dari arah pemain dari Bulls yang tersisa 2 player saja ternyata yang mengamankan sisi kiri dari arah Hatin. Kita lihat mencoba melock angle pemain dari Dewa United, namun ada balasan tembakan dari seorang Finn yang cukup dalam, take down setengah HP tadi dari pemain Bulls. Ya, pergerakan yang sudah dibangun dengan baik dari Dewa United, pastinya ada bunyi bagi tadi karena ada 4 bagi yang melaju, membuat area sekitarnya mendengar hal tersebut. Dan bunyi baginya berhenti di compound itu sehingga langsung ada informasi yang didapatkan kalau di area compound ada orang. Tembakan mudah akan coba dilakukan oleh seorang Devil Dust menuju satu pemain Nocturne. Ternyata ada batu yang bisa dimanfaatkan. Yes, diselamatkan oleh batu satu pemain dari Nocturne Nox. Acel tadi bronya Adet hampir saja ter-knockdown, namun ada batu yang bisa menyelamatkan. Namun ini adalah batu yang bisa mendapatkan elimination bagi seorang MCS Kimura, namun hanya splash damage didapatkan ke arah seorang Kawaii. Namun masih ada follow up granat lagi. Kedua kali ini dari arah pemain-pemain MCS ke arah pemain Minang Corp. Sementara itu Andin dari arah belakang mencoba melakukan backup, namun belum ada angle yang terbuka dari pemain-pemain dari MCS. Kita lihat MCS menjadi penguasa gunung di sini. 3 pemain sudah berada di arah atas, sementara itu Kinora berada di arah bawah mencoba melakukan gatekeeping ke arah pemain-pemain dari Minang Corp. Namun hati-hati, Kinora tidak boleh terbuka karena dari arah depan sudah ada pemain-pemain dari Minang Corp yang siap menyambut dengan tembakan, dan itu dia terbuka angle dari Kinora dan satu buah knockdown didapatkan oleh Andin ke arah Kinora. Dan kalau kita lihat tadi, helm dari Kinora kalau nggak salah sih level 1, sehingga pastinya ini sesuatu yang berbahaya. Bahkan dari posisi Minangkop juga helmnya level 1, face-nya level 1. Dila masih menggunakan helm dan face level 1, ini bukan sesuatu yang baik untuk menuju ke mid game, apalagi saat lagi kita akan melihat circle keempat dan ternyata masih menuju ke arah Hatin. Sudah pasti ini Hatin yang menjadi ending dari circle nanti. Yes, benar banget. Itu ada satu kompon di depan Hatin, itu kecil, kalau bisa dikuasain itu enak banget. Tapi untuk masuk ke sananya bakal bonyok banget karena pasti ditembakin dari atas, ditembakin dari arah Hatin, ditembakin juga dari arah Bigetron. Sementara itu kita lihat dari arah bawah circle nih ada penumpukannya, bakal terjadi perang yang besar untuk di circle kita kali. Sementara itu dari arah Killfit, Void tadi mendapatkan satu buah knockdown ke arah pemain dari MCL yang berada di ujung circle. Void melakukan gatekeeping dengan sangat baik. Kita lihat di sini Kenny mencoba melakukan revive, namun sepertinya masih bisa di revive karena memang tertutup angle shotnya, dan Minang Corp bisa menembak ke arah MCL sebenarnya jika melihat ke arah yang benar. Ya, belum ada tembakan tersebut yang dilakukan oleh Minangkop. Kita juga terus memantau apa yang bisa dilakukan oleh satu pemain dari Wolfgang. Ternyata knockdown cepat didapatkan. Kuda terbang menyisakan satu terakhir yang masih bisa nembak. Satu pemain tersebut langsung bergerak juga. Ternyata hanya memberikan damage saja, hanya memberikan knockdown saja. Setelah itu nggak ada follow up lanjutan. Ini benar-benar apa yang dilakukan oleh Wolfgang pinter banget, Sans. Jadi mereka melakukan knockdown, tahu jadi di sana udah pincang pemainnya, udah harus revive dulu karena udah terdesak oleh circle. Mereka punya timing untuk melakukan rotasi, dan kita lihat di situ langsung lepas begitu saja pemain dari Wolfgang dari jeratan pemain dari kuda terbang. Ya, sebuah create rotasi atau create space yang sangat baik dilakukan oleh pemain-pemain dari tim Wolfgang tadi. Mereka tidak hanya membuat space, mereka juga membuat waktunya longgar untuk mereka akhirnya bergerak saat ini. Kita melihat dari tempat yang berbeda.
ada pemain-pemain Void yang terus menuju ke arah utara. Tapi hati-hati karena Wah, di utara YOLO sudah nih. dijaga oleh BNW. Utara sudah dikepung habis-habisan oleh pemain-pemain BNW. Siapapun yang ke utara sudah pasti bisa ditembak oleh BNW. Kita melihat juga Wolfgang saat ini berhadapan dengan pemain-pemain Nocturne. Satu knockdown cepat Zhao langsung menjadi confirm elimination untuk Wolfgang. Dan Wolfgang sudah mengumpulkan 5 elimination. Yes, ini yang diinginkan oleh Wolfgang, men-knockdown seorang player dari Nocturnox yang memang ini adalah tim yang masih menjadi kandidat untuk masuk ke arah Grand Final, dan kali ini sudah pincang 3 player dan berada di arah perairan. This is not good for Acel dan kawan-kawan, dan Devil Dash kita lihat men-spot ada seseorang yang berenang dari arah perairan namun belum connect. Kita lihat di sini tapping menghemat peluru sepertinya pemain-pemain di Bigetron karena tahu akan ada banyak tim yang lewat dari arah mereka. Ya, belum ada fight 4 lawan 4 kembali yang terjadi, hanya penculikan demi penculikan yang akan coba dilakukan. Tapi satu pemain yang tadi knockdown di air sempat terspot, granat sudah pasti akan dilemparkan. Ini granat yang bisa menumbangkan 3 pemain sekaligus kalau memang mereka terus berada di tempat yang sama saat ini karena berhimpitan. Akhirnya satu pemain dari Nocturne dikirim untuk agak ngejauh tadi. Tembakan juga sedang dilakukan oleh pemain dari MCL. Satu tumbang, bahkan yang kedua akan coba ditumbangkan. Tapi menggunakan bagi sehingga masih bisa ngacir pemain dari Minangcorp. Justru rekan pemain yang nembak tadi knockdown menuju ke arah tanah. Harusnya tadi Minangcorp yang bisa mengamankan angle shot karena pemain-pemain dari MCS, namun malah berbalik dari arah bawah. Pemain-pemain dari MCS bisa mendapatkan satu buah knockdown ke arah pemain-pemain dari Minangcorp, namun ada revrek kita lihat dilakukan oleh pemain-pemain dari Minangcorp ke arah pemain dari MCS. Sementara itu kita lihat dari arah sisi lainnya, Bigetron melakukan gatekeeping dengan sangat baik ke arah pemain-pemain dari Wolfgang. Sementara itu Nixie masih mengamankan batu, dan kita langsung berpindah ke arah fight antara Bigetron dan juga Wolfgang. Kali ini Babila menggatekeeping pemain-pemain dari Wolfgang dengan sangat-sangat baik. 2 player tersisa dari Wolfgang kali ini, sedangkan pemain dari NTX bisa lolos dari arah perairan. Sementara itu Babila sudah melakukan agresivitas ke arah depan, melakukan pressuring fire menggunakan UMP-nya. Terlihat satu player dari Wolfgang di sini, kita lihat last man standing dari Wolfgang, dan itu dia lunas begitu saja. Trade knock dari seorang Nai langsung dibayar lunas oleh pemain-pemain dari Bigetron, dan Wolfgang harus puas di posisi ke-13. Ya, Thomas juga tadi kalau kita lihat sempat mendapatkan satu knockdown menuju ke arah pemain MCL. Pergerakan akan segera dibangun oleh pemain-pemain Aditama. Mereka berada di compound dari Dewa United. Tidak mengetahui ada pemain Dewa United di area tersebut, tapi Thomas terus berada di smoke. Untung saja ada smoke dan tembakan mudah saja dilakukan oleh Thomas membuat Dewa United satu tumbang. Bahkan kedua juga tumbang. Itu bukan Dewa United, justru Dedeo dari Aditama yang harus ditumbangkan. Thomas harus berhati-hati karena blue zone-nya sakit Thomas. Ini adalah blue zone yang kelima. Aditama pulang menuju ke arah lobby. Yes, benar banget. Aditama ditembaki oleh pemain-pemain dari Minangcorp tadi sepertinya, dan Dewa United ini akan menjadi hal yang sangat berharga bagi mereka karena banyak sekali kotak di depan mereka. Ya. Mereka akan mendapatkan healingan yang sangat-sangat banyak. Tadi terlihat satu player dari Dewa United sudah memegang 24 first aid. Itu jumlah yang sangat banyak, namun kita lihat Devil Dash sudah dilakukan gatekeeping oleh pemain-pemain dari Insomnius. Tersisa 3 player saja dari Bigetron, sementara itu last man standing Kute karena Uchi sudah ter-knockdown. Tersisa last man standing dari arah perairan. Kita lihat di sini Babila bersama Mute terlihat terspot posisinya dari sini. Oh no, Vepar dengan spray yang sangat tajam melalui celah kecil memulangkan Bigetron, Sanskui. 2 pemain langsung didapatkan oleh Vepar. Hanya butuh 1 Vepar untuk memulangkan 2 pemain dari Bigetron. Ace untuk saat ini, karena memang tadi Bigetron Ace tidak mengetahui adanya Vepar yang sudah memantau dari area Broken Wall. Dan kalau kita bergerak kembali menuju tempat yang berbeda, Insomnius yang nampaknya akan segera masuk menuju ke arah circle karena Insomnius sadar mereka tidak berada di tempat yang tepat. Mereka harus menuju ke area tengah dari circle-nya mencari compound yang nyaman untuk terus bertahan. Tapi compound yang mereka inginkan sudah ada Bulls di depan dari pemain-pemain Insomnius. Kita berpindah kembali menuju ke area utara. Ternyata utara dari Hatin juga tidak masuk circle sehingga BNW melakukan sebuah rotasi bersama-sama 4 pemain dikawal oleh atau dikepalai oleh Ayane saat ini, mencoba untuk cari informasi dulu. Ayane tidak gegabah, dia harus perlahan namun pasti. Tapi ternyata saat ingin masuk menuju ke arah circle, Niki yang ada di belakang terspot oleh pemain-pemain Void dan Niki sudah dipulangkan. Yes, menurut saya tadi harusnya BNW itu bisa memanfaatkan timingnya. Ini kita lihat Void antara Alter Ego yang sedang melakukan fight, namun ternyata satu player masih bisa ter-knockdown dari arah BNW. Sementara itu Linting terspot posisinya oleh Joybi yang bermain dengan sangat baik dari match sebelumnya. Satu knockdown ke arah pemain dari Alter Ego, dan Void terbagi fokusnya ke arah 2 tim, BNW dan juga Alter Ego. Sementara itu Roses
menjaga dengan sangat baik dan berpindah lagi ke arah fight yang lain. Fight terjadi di mana-mana. Bulls menggunakan DBS-nya dengan sangat baik. Crystal kita lihat di sini tersisa last man standing dan itu dia Crystal revive yang sangat cepat menyelamatkan Caroline untuk bisa di-revive dan tersisa 5 tim saja kali ini dan Chinonix pun ter-knockdown. Fight-nya sangat banyak sekali Sanskuy. Terlihat bagaimana Alter Ego Dion berada di bawah dari compound 2 pemain Void. Datang juga BNW menuju compound yang sama. Satu compound diperebutkan oleh 3 tim yang berbeda. Bulls justru masih berada di arah yang berbeda lagi. Mereka berada di area luar dari pertempuran, namun granat dari Roses membuat pertahanan BNW sedikit lengah, sedikit goyang permainan mereka. Granat selanjutnya akan coba dilemparkan kembali menuju arah yang sama. Meledak sudah di sana, kelihatan satu pemain yaitu Melo Racing, tapi granat kembali membuat pemain-pemain BNW bertumbangan. Nacha menjadi yang terakhir, Nacha menjadi harapan terakhir dari BNW. Fight mungkin akan terjadi antara Alter Ego dan juga Void duluan, sehingga BNW akan nonton, tapi ternyata tidak semudah itu BNW. Tidak semudah itu untuk nonton karena Linting juga terus memberikan inisiasi menuju ke arah pemain-pemain BNW. Fight di area ini sudah sangat intens, sudah sangat dekat waktunya. Granat lewat begitu saja di area tersebut. Ternyata bukan granat, itu adalah smoke yang datang dari salah satu pemain tim Void, rekannya Roses, yaitu Joybi. Yes, bener banget. Dan kita lihat Sans, 5 tim ini nggak dapat circle, jadi semuanya harus keluar dari arah hati dan kita lihat berbondong-bondong. Kelima tim ini keluar ke arah hati dan kita lihat Caroline sudah menjaga dari arah luar, mencoba melakukan gatekeeping dengan sangat baik dan itu dia satu buah knockdown ke arah Linting dan fight chaos terjadi di mana-mana dan Alter Ego pun rata. Tersisa Void, Bulls dan saling bon-bonan. Sebelah-sebelahan. Untung aja Caroline masih bisa mendapatkan seorang Void, satu player dari Void tadi ya. Dan tersisa last man standing kali ini. Caroline melawan Ayane dan juga Necha. Tapi revive yang kalau kita lihat akan berhasil sesaat lagi, ini bisa membuat Caroline pulang menuju ke arah lobby. Granat sudah dilemparkan, meledak saat lagi membuat Nacha kembali tumbang untuk kedua kalinya. Ayane Bulls mendapatkan sebuah winner chicken dinner laut. Kebahagiaan datang dari wajah pemain Ayane dan juga Necha. Tapi revive yang kalau kita lihat akan berhasil sesaat lagi, ini bisa membuat Caroline pulang menuju ke arah lobby. Granat sudah dilemparkan, meledak saat lagi membuat Nacha kembali tumbang untuk kedua kalinya. Ayane Bulls mendapatkan sebuah winner chicken dinner laut. Kebahagiaan datang dari wajah pemain-pemain Bull Chaos. Fight yang chaos membuat tim Chaos mendapatkan winner chicken dinner. Wow, that was clean. Granat yang sangat baik sekali di